Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad nadamut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u asadakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu al-'azim. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang penuh barakah ini dan di bulan di mana dosa-dosa kita insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salah satu cara yang paling utama di dalam kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita sadar akan hakikat hidup kita di dunia ini. Apakah kita ini tahu hakikat hidup kita di dunia ini untuk apa? Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ibadah dilihat dari ibadah mahdhah, ibadah wajib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi juga ibadah-ibadah sosial. Sebagaimana kita saat ini semua menjabat, semua mempunyai profesi tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk menjadikan profesi kita, menjadikan apa yang kita miliki di dunia ini itu ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan merenungi dan mengintrospeksi diri kita dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita semua dalam setiap aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bermuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui kita ini ada unsur ibadah atau tidak? Salah satu yang indikatornya adalah kita harus memperbaiki niat kita. Semua kita menjadi pejabat,
Semua kita menjadi profesi tertentu, polisi ataupun dari hakim dan seterusnya. Niatkan kita dari rumah, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat berangkat dari rumah untuk mencari nafkah, menghidupi anak dan istri kita, membiayai anak kita untuk pendidikan, niatkan di dalam diri kita mulai dari berangkat dari rumah. Tolakul halal, nawaitu tolakul halal lillahi ta'ala. Niatkan aktivitas kita semua ini yaitu mencari sesuatu yang halal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kita di dunia ini untuk mengetahui kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat. Sholat sangat penting bagi kita. Kalau kita benar-benar merasa diri kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat pribadi tersebut bagaimana sholatnya. Kalau kita sungguh menjadi hamba, pasti kita tidak akan ada susah di dalam diri kita. Tidak ada gejolak-gejolak yang negatif di dalam diri kita. Karena kaidah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang sholat tapi perilakunya masih menyakiti orang lain, kalau kita sholat tapi perilaku kita masih korupsi dan seterusnya, maka dipertanyakan sholat kita. Inilah pertaruhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholatnya tidak baik, amal-amal ibadah kita semua akan tidak baik. Ingatlah hadis Rasulullah SAW, awal ma yuhasab yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Sholat adalah bentuk wujud nyata kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sholat bentuk nyata kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, marilah dalam momen Jumat ini ada satu makalah yang kita di dalam kitab Tajul Arus Ibnu Abdullah As-Sakandari menggaungkan, wallahi ma umruka fi awwali yaumin ulita bal umruka fi awwali yaumin arafa Allah Ta'ala. Kita mungkin saat ini umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu umur menurut manusia. Tapi apakah umur kita menurut Allah itu 40 tahun? Menurut Ibnu Athaillah mengatakan, bukanlah umur itu di hadapan Allah itu sesuai dengan dilahirkannya dirimu di dunia ini oleh ibumu, tapi umurmu sejatinya tatkala kamu semua, kalian semua beribadah kepada Allah dan mengetahui secara nyata hakikat kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah niat, kita sudah mulai kecil dilatih usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita mau belajar nawaitu ta'allum wa ta'lima ila akhir lillahi ta'ala. Kita mau melakukan pekerjaan, niat saya untuk bekerja menghidupi keluarga lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala ini mari kita mulai saat ini kita lebih berdalam lagi, bersungguh-sungguh untuk benar-benar lillahi ta'ala. Semoga khutbah singkat ini menjadikan kita bisa berintrospeksi diri. Kita di dunia ini tidak lama. Oleh karena itu, marilah sisa umur kita ini kita gunakan benar-benar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأهل القرآن عليه الصلاة والسلام حسن خاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.